pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya, camilan TA sendiri ini merupakan salah satu bisnis online yang menyediakan berbagai macam camilan terkini maupun tradisional. Nah, camilan ini memiliki banyak variasi dan memiliki harga yang relatif ramah di kantong. Lalu, camilan TA ini didirikan oleh salah satu mahasiswi dari Tulungagung yang beralamat di Desa Masjid Kecamatan Belang, Kabupaten Tulungagung, dan dapat dikunjungi oleh pelanggan di Instagram dengan nama @camilan_TA. Untuk penelitian kali ini kita menggunakan program linear untuk menentukan laba maksimal yang didapatkan selama periode tertentu. Data dari penjualan makanan ringan camilan ini selama 1 minggu dapat dianalisis untuk mengetahui pendapatan maksimal per minggu menggunakan salah satu metode program linear yaitu metode simplex. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul menentukan keuntungan maksimal bisnis online per minggu, bisnis online camilan TA menggunakan metode simplex dengan program C++. Lalu untuk perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana analisis yang digunakan untuk menentukan keuntungan maksimal per minggu bisnis online camilan TA yang akan diselesaikan menggunakan metode simplex. Yang kedua, bagaimana menentukan jumlah masing-masing variabel, di mana variabel ini adalah jenis camilan yang terjual untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam 1 minggu. Untuk tujuan penelitian yang pertama, yaitu menentukan keuntungan maksimal per minggu bisnis online camilan TA yang akan diselesaikan menggunakan metode simplex dengan bantuan program C++. Yang kedua, yaitu menentukan jumlah masing-masing variabel atau jenis camilan yang terjual untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam 1 minggu. Selanjutnya, untuk keluaran penelitian, jadi analisis metode simplex ini dapat digunakan untuk memaksimalkan segala faktor atau variabel sehingga dapat menentukan keuntungan maksimal yang diperoleh dalam waktu yang ditentukan. Nah, dalam studi kasus bisnis online camilan TA, maka analisis metode simplex dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah variabel atau jenis camilan yang terjual untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam 1 minggu. Lalu untuk manfaat penelitian yang pertama, untuk penulis. Nah, untuk penulis sendiri, manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengimplementasikan materi perkuliahan program linear khususnya metode simplex, dan juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai pengalaman dan pembelajaran apabila penulis akan terjun ke dunia bisnis atau usaha. Yang kedua yaitu bagi pembaca. Nah, bagi pembaca, penelitian ini bisa bermanfaat untuk referensi atau digunakan untuk pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, bisa dijadikan evaluasi jika penelitian ini terdapat kekurangan. Lalu yang ketiga, manfaat bagi pemilik bisnis. Jadi manfaat penelitian ini untuk pemilik bisnis itu dapat mempermudah pemilik bisnis dalam memaksimalkan berbagai faktor yang berhubungan dengan keuntungan bisnis tersebut. Yang selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada bisnis online. Definisi dari bisnis online adalah suatu aktivitas bisnis dalam bidang penjualan produk maupun pelayanan jasa yang ditawarkan melalui media internet dengan dimulainya negosiasi hingga kegiatan transaksinya. Inti dari pengertian bisnis online ini yaitu semua ide bisnis maupun produk yang unik, banyak dicari, dan barang-barang hingga jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dapat dijual melalui internet atau yang lebih akrab kita kenal dengan bisnis online. Benefitnya yang pertama, tidak memerlukan modal yang besar, dapat berbisnis dimanapun, dapat berbisnis kapanpun, dapat menjadi bos dalam diri sendiri, dan profit yang lebih maksimal untuk didapatkan. Yang selanjutnya ada makanan ringan. Definisinya yaitu makanan ringan, camilan atau kudapan yang berasal dari bahasa Inggris snack adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama, yaitu makan pagi, makan siang, atau makan malam. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan yang berguna untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk menikmati rasanya. Ada 2 jenis makanan ringan, yaitu camilan basah dan camilan kering.
Yang selanjutnya ada definisi metode simplex, yaitu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel. Yang selanjutnya, ketentuan metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila nilainya negatif, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan -1. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Fungsi kendala dengan tanda lebih dari sama dengan diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengalikan dengan -1. Lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Dan yang terakhir, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah variabel artifisial. Yang selanjutnya ada penggunaan metode simplex. Yang pertama, membuat model matriks LP, mengubah formulasi LP menjadi formulasi standar. Mengubah formulasi biasa dalam formulasi standar harus mengikuti kaidah dasar yang berlaku, yaitu introduksikan dahulu variabel baru sebagai variabel dummy dengan singkatan huruf S sebagai singkatan dari slack atau surplus. Yang kedua, variabel slack kita introduksikan apabila kita mempunyai bentuk tanda pembatas lebih kecil atau sama dengan. Variabel surplus kita introduksikan apabila kita mempunyai bentuk tanda pembatas lebih besar dari atau sama dengan. Menyiapkan tabel sintaks awal, lalu memasukkan nilai-nilai dan variabel dalam formulasi standar ke dalam tabel awal. Yang selanjutnya, melakukan proses iterasi. Menentukan kolom pivot, caranya adalah memilih nilai CJ dikurangi ZJ yang besaran positif. Menentukan baris pivot, caranya adalah memilih hasil bagi antara nilai ruas kanan dengan angka-angka yang ada di dalam kolom kunci. Kemudian pilih hasil bagian kecil dan positif. Hasil bagi dengan nilai negatif, 0 dan tak terhingga tidak dapat dijadikan sebagai kunci baris. Mencari angka baru yang terdapat pada baris kunci dengan cara membagi semua angka yang terdapat pada baris kunci dengan angka kunci. Angka kunci adalah angka yang terdapat pada kesilangan baris pivot dengan kolom pivot. Mencari angka baru pada baris yang lain dengan rumus angka baru sama dengan nilai pada baris lama dikurangi perkalian koefisien pada kolom pivot dengan angka baru baris pivot. Dan apabila sosialisasi optimal belum ditemukan, maka kembali ke langkah 5A di atas sehingga nilai yang terdapat pada baris CJ min ZJ kurang dari sama dengan 0. Hasilnya menentukan apakah penyelesaian optimal sudah tercapai, lalu setelah penyelesaian optimal sudah tercapai, maka membuat sebuah kesimpulan jawaban. Yang selanjutnya ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Jaren Stroustrup, merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs oleh Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI atau American National Standard Institute. Program C++ ini dapat ditulis dengan menggunakan berbagai editor teks seperti Edit milik DOS, WordStar, Sidekick, ataupun menggunakan editor bawaan dari compiler. Program C++ ini biasa ditulis dengan nama ekstensi CPP dari kata C++. Agar program bisa dijalankan atau dieksekusi, program harus dikompilasi terlebih dahulu dengan menggunakan compiler C++. Metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian dibagi menjadi dua, ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya yaitu 26 jenis camilan yang terdapat di bisnis online camilan Tulung Agung. Sedangkan variabel dependennya yaitu laba maksimal per minggu yang didapatkan oleh bisnis tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasinya yaitu seluruh menu yang terdapat pada bisnis online camilan Tulung Agung, sedangkan sampelnya yaitu sebagian dari total menu tersebut yang terdapat pada bisnis online camilan Tulung Agung. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 sampai 20 Mei 2021. Untuk tempat penelitian ini dilakukan di Tulung Agung, namun bisnisnya dalam bentuk bisnis online bertempat di daerah Tulung Agung. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara atau interview langsung kepada pihak yang berkaitan, yakni pemilik usaha camilan Tulung Agung.
dalam wawancara berkaitan dengan data yang dibutuhkan, yaitu meliputi nama menu snack atau camilan beserta harganya, ukuran atau berat camilan, stok per minggu, dan laba dari masing-masing. Pokok bahasan keempat yaitu hasil dan pembahasan. Permasalahan. Rancangan penelitian yang dibuat ini berdasarkan kesepakatan dengan pemilik usaha bisnis online @camilanku_TA yang berlokasi di Tulungagung. Nah, setelah kami mendapatkan persetujuan dari pihak bisnis online tersebut, didapatkan data berupa menu makanan. Menu makanan ini berupa snack dan juga harganya, kemudian ukuran atau berat masing-masing snack, stok setiap minggunya, dan laba dari masing-masing menu atau snacknya. Semua menu yang digunakan ini sebagai variabel yang akan diuji. Namun karena pada beberapa menu ini memiliki ukuran yang berbeda, jadi setiap ukuran dari menu yang sama menjadi salah satu variabel, sehingga jumlah total dari variabel dalam pengujian ini sebesar 26 variabel. Nah, berikut merupakan daftar harga dan juga keuntungan yang kami peroleh dari @camilanku_TA. Nah, ini merupakan kelanjutan dari tabel yang sebelumnya, yaitu tabel daftar harga dan juga keuntungan. Kemudian pada tabel 2 ini berisi daftar camilan dan stok setiap minggunya. Kemudian model matematika. Nah, dari data bisnis online @camilanku_TA yang berlokasi di Tulungagung tadi dapat didefinisikan variabel sebagai berikut. Yang dapat dilihat di layar, di sini ada X1 sampai X26, yaitu 26 ini merupakan variabel total. Nah, dari laba per jenis camilan yang telah disampaikan dari @camilanku_TA didapat bentuk pemodelan matematika sebagai berikut. Nah, dengan kendalanya di sini terdapat 15 kendala. Untuk kendala pertama yaitu pada dodol Z2 ini kendalanya X1 plus 2 X2 plus 4 X3 kurang dari sama dengan 12. Kendala kedua X4 plus 2 X5 kurang dari sama dengan 7. Kendala ketiga mesin soswalin X6 kurang dari sama dengan 20. Kendala keempat mini kaurasa cepat X7 kurang dari sama dengan 20. Kendala kelima sambal tabur sewa lata-lata X8 kurang dari 15. Kendala keenam mini mar 88 X9 kurang dari sama dengan 15. Kendala ketujuh melreng 500 gram X10 kurang dari 20 kurang dari sama dengan 20. Kendala ke-8 melreng 1 pak seberat 330 gram yaitu X11 kurang dari sama dengan 20. Kendala ke-9 produk makaroni X12 plus X20 plus X22 kurang dari sama dengan 75. Kendala ke-10 brown chips X13 kurang dari sama dengan 20. Kendala ke-11 produk makanan X15 plus X21 plus X23 X25 kurang dari sama dengan 100. Kendala ke-12 menuju Sukumang X16 plus X17 kurang dari sama dengan 46. Kendala ke-13 produk cireng X14 plus X18 plus X28 kurang dari sama dengan 60. Kendala ke-14 molreng sewa lata-lata premium yaitu X19 kurang dari sama dengan 15. Kendala ke-15 yaitu Echoko X6 kurang dari sama dengan 10. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program C++ yang telah kelompok kami buat untuk permasalahan model linear ini. Jadi ini adalah fungsi tujuannya dengan 26 variabel dan ada fungsi kendalanya sebanyak 15. Oke, langsung saja. Jadi ini sudah saya praktekkan sebelumnya, jadi ini programnya. Nanti ketika sudah di-run akan muncul pertanyaan apakah dimaksimalkan fungsinya apa enggak. Karena ini untuk mencari fungsi maksimum, laba maksimum, maka kita input ya, kemudian jumlah variabelnya. Jumlah variabelnya di sini sebanyak 26 dan jumlah kendalanya di sini sebanyak 15 fungsi kendala. Oke. Selanjutnya adalah input fungsi koefisien fungsi tujuan. Jadi
fungsi tujuan ini diinputkan koefisiennya. Jadi misal ini kan 2500 X1 ditambah 2000 X2. Jadi ini X1 koefisiennya 2500, X2 koefisiennya 2000. Begitu sampai fungsi tujuan variabel ke 26 yaitu 2000. Selanjutnya itu memasukkan fungsi kendalanya. Untuk yang pertama, kendalanya adalah X1 tambah 2X2 ditambah 4X3 kurang dari 12. Ini X1 koefisiennya 1, X2 koefisiennya 2, dan X3 koefisiennya 4. Untuk variabel lainnya, karena tidak ada, maka diisi dengan 0 dan ruas kanannya diisi dengan 12. Yang fungsi kendala 2 juga sama. Ini X4 ditambah 2X5, ini X4 ditambah koefisien X5 adalah 2 dengan luas kanannya 7. X3 adalah X6 kurang dari 12, jadi X3 hanya koefisien X6 aja yang diisi, yaitu 1, selainnya itu 0 dengan luas kanan 20. Untuk pengisian fungsi kendala sama seperti sebelumnya untuk sampai ke 15 fungsi kendalanya. Seperti ini. Hingga fungsi kendala ke-15. Kendala ke-15 adalah X26 kurang dari sama dengan 20. Kemudian di enter, keluar solusinya. Solusinya adalah X1 sama dengan 12, X4 sama dengan 7, X6 sama dengan 20. Seperti ini solusinya dengan fungsi tujuan Z-nya senilai 1,30425 E plus 0,6. Ini artinya 1,30425 dikali 10 pangkat 6. Oke. Nah, ini hasil program C++-nya. Ini fungsi tujuannya dan ini solusinya. Kemudian diperoleh penyelesaian dengan nilai X1 sama dengan 12, X2 3 tidak ada, X4 sama dengan 7, X5 sama dengan 0, dan sebagai berikut dengan nilai maksimumnya itu 1,30425E plus 06 atau senilai Rp1.304.250. Kemudian penutup. Jadi berdasarkan hasil dari bab 4 tadi diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan fungsi ini untuk mencari laba maksimal dalam seminggu. Kemudian formulasi matematika dari kendala yang terjadi pada penjualan usaha online camilan TLK terdiri dari fungsi kendala yaitu persediaan jumlah dodol zebra, kurma golden valley, misin susualan, mini pau rasa coklat, sambal tabur sauna, patata, minimal 88, moreng 500 gram, moreng 1 pak, 330 gram, produk makaroni, ponchips, produk mac mini, militi sekumbang, produk kirang, moreng halal lada premium, dan out coco. Nah, hasilnya diperoleh laba maksimal untuk usaha online camilan TLK adalah senilai Rp1.304.250 per minggu. Hal tersebut diperoleh dengan penjualan sebagai berikut. Dodol zebra ukuran 250 gram sebanyak 12 kemasan. Kurma golden valley ukuran 550 gram sebanyak 7 kemasan. Jadi diperoleh sebagai berikut. Jadi di antara 26 produk penjualan tadi, 26 produk yang dijual tadi, sebaiknya hanya 15 produk ini yang dijual dengan ketentuan seperti ini. Ketentuan jumlahnya sebanyak 12, 7, 20, 15 dan sebagainya agar mendapatkan laba maksimal. Kemudian untuk saran untuk penelitian ini adalah program ini dalam metode simplex ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk pemodelan masalah dan dalam mengoptimalkan laba yang diperoleh usaha penjualan online camilan. Nah, pemilik bisnis camilan online tersebut juga belum merinci jumlah rata-rata persediaan produk camilan setiap produk akan mempermudah dalam menganalisis sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Oke.
Sekian dari kelompok 2 dari saya Dujayani Afiani, Fani Dwi Pratiwi, dan Nurul Nur Aziza dan Arum Eka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See nobody else but me, no. Get it